Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Desi Eliana. Masih semangat ya belajarnya ya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk kita bersama-sama belajar tentang bagaimana suplai ekonomi dalam sektor kesehatan. Nah, kita ketahuin kalau suplai pelayanan kesehatan itu adalah penyediaan pelayanan kesehatan yang disampaikan kepada individu oleh kombinasi beberapa tenaga kesehatan lainnya, yaitu dokter, perawat, tenaga kesehatan masyarakat atau ahli gizi, dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti rumah sakit, klinik, kemudian pelayanan kesehatan lainnya. Nah, selain membahas tentang suplai pelayanan kesehatan, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suplai pelayanan kesehatan itu sendiri. Penawaran atau suplai adalah sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu ditawarkan oleh produsen setiap periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Suplai dalam pelayanan kesehatan adalah penyediaan pelayanan kesehatan yang disampaikan kepada individu oleh kombinasi tenaga pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, teknisi dan para asistennya, dan fasilitas seperti rumah sakit, klinik rawat jalan, dan laboratorium klinis. Fungsi suplai atau produksi menggambarkan hubungan antara output yang berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sumber daya atau resource yang digunakan untuk memproduksinya. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan antara barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik. Maksudnya adalah ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Faktor fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi suplai dalam pelayanan kesehatan. Adapun fungsi penawaran tersebut yaitu yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal. Karena mengantisipasi ketidakmampuan bersaing dengan produk sejenis yang mengakibatkan produk tidak laku dijual. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produk dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual menjadi tinggi. Jika pelayanan kesehatan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka pelayanan kesehatan akan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga adalah pajak. Harga yang ditetapkan oleh para produsen juga dipengaruhi oleh pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Dalam dunia pelayanan kesehatan tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat pasti akan ada pesaing. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang lebih murah, maka konsumen akan beralih ke produk yang lebih murah sehingga mengakibatkan penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun terpaksa dikurangi. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual diperkirakan akan mengalami kenaikan di masa mendatang, maka perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak produk ketika harga naik akibat berbagai faktor.
Faktor-faktor yang mempengaruhi suplai. Faktor yang mempengaruhi suplai dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah man. Man diartikan sebagai sumber daya manusia. Contohnya, sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan itu seperti dokter, dokter spesialis, bidan, perawat, farmasi atau apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, tenaga administrasi, dan ahli gizi. Kemudian money. Money dapat diartikan sebagai modal yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Modal dalam pelayanan kesehatan adalah biaya operasional di rumah sakit, biaya investasi, dan biaya lain yang mendukung proses produksi. Kemudian adalah material. Material dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan untuk proses produksi. Dalam pelayanan kesehatan, yang dimaksud dengan material berhubungan dengan logistik pelayanan kesehatan, misalnya seperti obat-obatan, suntik, dan bahan makanan. Kemudian metode. Metode diartikan sebagai prosedur kerja. Prosedur kerja dalam pelayanan kesehatan adalah berupa SOP atau standar operating procedure rumah sakit, standar pelayanan minimal atau SPM, dan prosedur tindakan medis. Mesin. Mesin diartikan sebagai mesin untuk produksi. Mesin produksi dalam pelayanan kesehatan adalah segala peralatan medis yang menunjang pengoperasian pemberian pelayanan kesehatan. Di antaranya yaitu peralatan laboratorium, peralatan pemeriksaan kesehatan, tempat tidur opname, peralatan operasi, dan alat bedah. Kemudian market. Market di sini dimaksud sebagai wilayah pertemunya produsen dan konsumen, disebut sebagai market. Dalam hal pelayanan kesehatan, market dapat berupa wilayah kerja pelayanan kesehatan, segmentasi pasar, masyarakat sasaran yang dibidik berdasarkan proses STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Faktor yang mempengaruhi suplai selanjutnya adalah teknologi. Dalam pelayanan kesehatan, kecanggihan dan kemutakhiran teknologi yang dilakukan di antara fingerprint, peralatan operasi laser, dan lain-lain. Kemudian time. Time merupakan waktu yang digunakan untuk pemberian layanan kesehatan atau unit pelayanan pada rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir adalah informasi. Informasi di sini untuk menunjang pemberian layanan kesehatan seperti penggunaan media internet, leaflet, spanduk, brosur, dan lain-lain. Nah, itu tadi yang bisa kita bahas bersama-sama tentang ekonomi kesehatan. Misalnya nanti ada beberapa hal yang adik-adik sekalian tidak pahami atau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, kita bisa mendiskusikannya di forum diskusi pada lms.mou.ac.id. Nah, akhir kata dari saya, kalian tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.